Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi COVID ini. Ini adalah video pembelajaran ketiga untuk mata kuliah anatomi fisiologi. Nah, ini saya harapkan mahasiswa semua menonton video pembelajarannya, karena semua penjelasan-penjelasan mengenai PowerPoint yang sudah saya share ada di video pembelajaran semua, dan saya harapkan nanti ketika ujian itu materinya akan keluar sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran. Saat ini kita akan membahas mengenai anatomi fisiologi hepatobiliar, ya. Ini nanti akan saya tambahkan juga mengenai anatomi dan fisiologi dari pankreas. Anatomi fisiologi hepatobiliar, sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai anatominya dulu, ya. Nah, ini adalah posisi dari hepar liver atau hati, ya, dalam tubuh kita. Jadi posisinya itu berada di sebelah kanan, ya, berada di sebelah kanan, dan dia itu di atas, bagian atasnya itu terdapat di kosta 5, ya, sampai ke kosta paling bawah sini. Kemudian ditutupi oleh kosta, jadi hanya sebagian dari hati ini yang tidak ditutupi oleh kosta, tulang kosta, ini tulang kosta, ya, tulang iga, ya nak, ya. Nah, jadi si hati ini ditutupi oleh kosta, hanya sebagian yang tidak ditutupi oleh kosta. Nah, sehingga ini masih bisa diraba, ya, ketika kita melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Nah, ini hati ini berada posisinya di sebelah kanan, ya, berada posisinya di sebelah kanan, ya. Kemudian dia melebar ke kiri sedikit, ya, ini, ya, bukan secara anatomis dia posisinya sih di kanan. Sebagian besar dari hati ini posisinya ada di kanan, ya, dan tertutup oleh kosta. Jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak tertutup oleh koste, ya. Kemudian ini adalah hati apabila tampak dari depan, ya, atau ventral view, ya. Jadi kalau tampak depan itu kalau dalam anatomi disebut dengan ventral view, ya. Nah, hati ini dibagi menjadi dua lobus yang besar, ya, dibagi menjadi dua lobus yang besar, yaitu lobus hepatis dexter, ya, dan ada lobus hepatis sinister. Ya, jadi ada yang dextra, ada yang sinistra. Ini yang sebelah kanan, lobus yang sebelah kanan, dan ini adalah lobus yang sebelah kiri. Ya, jadi ada dua lobus. Kemudian ligamen yang mengikat hati ini atau yang menggantung hati supaya posisinya tidak berubah, itu ada ligamentum triangular dextrum, kemudian ada ligamentum triangular sinistrum, kemudian ada ligamentum falciform, kemudian ada ligamentum coronarium, dan ada ligamentum teres hepatica. Ya, ini adalah ligamentum teres hepatica. Dia akan memanjang seperti ini. Nah, yang memanjang dari sini ke bawah itu ligamentum falciform, ya. Kemudian di bagian atas dari hepar ini adalah diafragma, ya. Diafragma itu batas yang membatasi, ya, antara, di sini ada mengandung otot juga, ada otot di dalam diafragma ini. Jadi diafragma ini membatasi rongga abdomen dengan rongga torak, ya, nah, ya. Jadi persis di bawah diafragma inilah posisi hepar ini, ya. Nah, jadi penggantungnya apa aja tadi? Ligamentum triangular dextrum, ligamentum triangular sinistrum, ligamentum falciparum, ligamentum teres hepatis, dan ligamentum coronarium. Pada bagian ventral atau bagian depan ini terlihat sedikit dari vesica biliaris atau kantung empedu, ya, kantung empedu. Nah, kemudian ini adalah bagian belakang atau dorsal view, ya. Kalau tadi bagian depan itu disebut dengan ventral view pada anatomi, kalau bagian belakang ini disebut dengan dorsal view, ya. Nah,
Di sini terlihat dua lobus ya, tadi ada lobus dextra dan ada lobus sinistra ya. Sebenarnya ini kalau dibagi lebih kecil lagi ada 4 ya, 4 bagian dari hepar, tapi yang tampak di sini kita ada 2 ya, 2 yang dextra yang ini ya, dan ini adalah yang sinistra. Kemudian di sini yang perlu kita tahu ya, di sini ada lekukan-lekukan. Ya, ini adalah lekukan, ini juga lekukan. Nah, lekukan-lekukan ini adalah penekanan dari organ lain yang berdekatan dengan hepar. Ya, contohnya di sini ada lekukan yang disebabkan oleh di situ tekanan dari organ ginjal ya, sehingga disebut dengan impresio renalis. Renalis itu ginjal, renal ya. Kemudian di sini ada lekukan yang berasal yang disebabkan oleh usus besar sehingga disebut dengan impresio kolika. Kemudian ini yang dilakukan akibat duodenum, jadi impresio duodena. Jadi lekukan-lekukan ini adalah posisi hati yang menempel dengan organ lain. Nah, ini pada bagian dorsal dari hepar ya, pada dorsal view ini kita bisa lihat kantung empedu. Ini kantung empedu. Ya. Ini adalah disebut dengan ductus choledocus ya, ini ductus choledocus ya, atau ductus biliaris. Sebut ductus choledocus ya. Nah, ini di sini juga kita lihat ada pembuluh darah, ya, ada pembuluh darah, ya. Ini disebut dengan vena cava inferior, ya, vena cava inferior itu adalah pembuluh darah yang sangat besar, pembuluh darah vena utama, ya, yang merupakan ya besar ya, jadi vena-vena cabang yang ada di perifer itu nanti akan bermuara di vena cava inferior kalau pada organ bagian bawah. Kalau bagian atas akan bercabang pada vena cava superior. Nah, ini vena cava ini membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Jadi seperti kita tahu kalau oksigen itu dibawa oleh arteri ya, meninggalkan jantung kemudian ke seluruh tubuh, di tubuh kemudian oksigen akan dimetabolisme ya. Kemudian dari organ perifer maka hasil metabolismenya karbon dioksida akan dibawa oleh vena. Ya, kemudian akan vena-vena kecil yang dari perifer, yang dari organ-organ di di tepi-tepi itu nanti akan bermuara di vena cava inferior di sini. Nah, vena cava inferior ini nanti akan masuk ke dalam hati ya. Kemudian selain vena cava inferior di hati juga ada arteri hepatika. Ya, ada arteri hepatika ya. Nah, arteri hepatika, kemudian di situ juga ada vena porta hepatis. Jadi ada arteri hepatika, ada vena cava inferior, dan ada vena porta hepatis. Itu adalah 3 pembuluh darah yang masuk ke dalam hepar atau ke dalam liver hati ya. Jadi hepar, liver, hati itu sama ya. Nah, di sini saya akan bilangnya hepar ya, tapi mungkin nanti di slide terakhir ada juga saya tulis liver ya. Nah, jadi 3 pembuluh darah itu akan masuk ke dalam hati. Vena cava inferior, kemudian vena porta hepatik, kemudian ada arteri hepatika. Nah, ini nanti kenapa kok bisa 3 pembuluh darah berbeda ini masuk ke dalam hati? Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Jadi ini yang penting kalian tahu dulu anatominya. Jadi ini tolong dihafal 3 pembuluh darah ini yang masuk ke dalam vena. Nah, nanti akan dijelasin satu-satu, vena cava inferior bawa apa, vena porta bawa apa, kemudian arteri hepatika bawa apa. Nanti beda-beda itu ya, nah ya, setiap yang dari 3 pembuluh darah ini yang masuk ke dalam hepar ya. Jadi itu tolong dihafal. Kalau saya bilang tolong dihafal, nah itu tolong gitu ya hafal baik-baik nanti 3 pembuluh darah itu, terus apa yang mereka bawa gitu ya. Nah gitu. Jadi yang bukan berarti yang lainnya tidak dihafal tetap, tapi yang ini saya lakukan penekanan gitu ya. Jadi supaya kalian tahu mana yang paling penting yang harus kalian ketahui ya dari materi ini. Kemudian hati itu organ terbesar ya dalam tubuh kita, hati ini. Kemudian fungsi utama dia adalah metabolisme dan sebagai ada fungsi metabolisme dan ada fungsi eksokrin. Nah, kalian nanti harus paham fungsi metabolisme itu apa,
fungsi eksokrin itu apa gitu ya. Nah, kalau metabolisme itu dia berperan dalam melakukan metabolisme terhadap nutrisi-nutrisi atau zat-zat yang diserap oleh pencernaan. Oke, jadi ketika kita kan kemarin sudah anatomi fisiologi sistem pencernaan. Nah, yang sebelumnya ya, yang materi sebelumnya anatomi fisiologi sistem pencernaan itu kan kita membahas tentang penyerapan, salah satunya membahas penyerapan nutrisi, penyerapan makanan yang diserap oleh usus. Nah, ketika diserap itu, maka nutrisi itu akan masuk ke dalam hati dan di hati akan dilakukan metabolisme. Gitu ya. Nah, selain fungsi metabolisme itu juga ada fungsi eksokrin. Apa yang disebut dengan fungsi eksokrin? Yaitu dia memproduksi asam empedu dan cairan alkali yang digunakan untuk pencernaan dan absorpsi lemak dan untuk melakukan netralisasi asam lambung di usus. Ya, jadi kita kan tahu dari lambung itu asamnya itu sangat tinggi. Jadi ketika masuk ke usus itu akan dinetralisir oleh asam empedu yang berasal dari hepar, karena asam empedu ini bersifat alkali, maka dia akan menetralkan sifat asam yang berasal dari lambung. Selain itu juga dia akan membantu absorpsi lemak, karena dengan adanya asam empedu ini, maka lemak bisa berinteraksi dengan lipase, ya, sehingga akhirnya lipase bisa mencerna lemak, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada asam empedu, maka lipase tidak bisa berinteraksi dengan lemak yang ada di dalam usus, sehingga lemaknya tidak bisa dicerna, ya. Kemudian pemecahan dan produksi buangan metabolisme setelah pencernaan. Kemudian detoksifikasi zat-zat beracun, nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ekskresi sisa metabolisme dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, tadi sudah dibahas ini ya, posisi sebelah kanan, dua lobus, ada kantung empedu, kemudian dia juga dekat dengan lambung, beratnya antara 1,2 sampai 1,6 kg. Pembuluh darah ke hepar itu ada dua. Ya, ada yang suplai oksigen ke hepar, ada tiga ya, sebenarnya ini tiga ya, Nak ya. Tapi ini yang fungsinya gitu ya. Ada yang suplai oksigen ke hepar, yaitu tadi arteri hepatika. Ada yang sebagai transport nutrien ke dalam hepar, yaitu tadi adalah vena porta, ya. Kemudian yang vena cava dia kaya akan karbon dioksida, ya. Nah, di sini pembuluh darah yang suplai, pembuluh darah sebagai suplai oksigen, gitu kan. Nah, ini tidak sebagai suplai oksigen aja, ya. Jadi ini mohon maaf sebelumnya, ini pembuluh darah saja. Pembuluh darah yang masuk ke dalam hati, ya. Jadi yang pertama ada sebagai suplai oksigen, gitu kan. Kemudian ada ya juga yang kaya akan karbon dioksida, dan ada juga yang suplai nutrisi untuk di metabolisme di metabolisme di hepar, ya. Nah, ini ketika jantung memompa darah ke aorta, maka darah yang dipompakan ke aorta atau ke seluruh tubuh itu adalah darah yang mengandung banyak oksigen. Maka darah itu akan dialirkan ke seluruh tubuh tanpa kecuali, semua, ke setiap tepian tubuh, akan ke bagian-bagian tubuh perifer akan disebarkan, banyak mengandung oksigen. Dan kemudian dari tubuh hasil metabolismenya berupa karbon dioksida akan dikembalikan melalui vena. Ya, jadi kalau arteri tadi bawa oksigen ke seluruh tubuh, kalau vena nanti akan bawa karbon dioksida dari jaringan perifer nanti kembali ke jantung. Nah, sebelum kembali ke jantung, maka si vena cava ini dia akan melewati dulu hepar, gitu ya. Kemudian itu satu, ya. Jadi tadi vena cava inferior itu banyak mengandung karbon dioksida, ya, yang melewati hepar. Kemudian ada pembuluh darah dari usus, ya, mesenterium, dari lambung yang banyak mengandung nutrisi. Nah, ini adalah bermuara di vena porta. Jadi kalau kita lihat gambar mesenterium kemarin waktu anatomi fisiologi pencernaan, kita lihat di situ banyak sekali pembuluh-pembuluh darah. Kemudian di usus, di setiap filinya itu mengandung pembuluh darah. Ya, kemarin ya, coba dilihat lagi di materi yang
pencernaan ya. Jadi setiap villi itu dia ada pembuluh darah, kemudian mesenterium juga banyak pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu bermuara kemana? Pembuluh darah itu akan bermuara ke vena porta. Yang akhirnya vena porta ini akan membawa darah yang banyak mengandung nutrisi karena berasal dari di serapan usus yang akan masuk ke dalam hepar ya. Kemudian yang arteri hepatika itu adalah pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen. Ya tentunya hepar juga membutuhkan oksigen untuk aktivitasnya sehingga suplai oksigennya berasal dari arteri hepatika. Ya. Kemudian selain itu juga di hepar juga yang perlu kita bahas adalah metabolisme bilirubin, ya metabolisme bilirubin. Nah, metabolisme bilirubin ini berawal dari eritrosit, ya nah ya berawal dari eritrosit. Eritrosit itu apa? Eritrosit itu sel darah merah. Tentunya kalian sering ya melihat eritrosit bentuknya bikonkav, kemudian dia mengandung zat yang sangat-sangat penting untuk mengikat oksigen yaitu hemoglobin ya. Nah, eritrosit ini dia kan punya umur ya, punya batas waktu, punya usia. Usianya 120 hari. Nah, usia 120 hari maka dia akan dihancurkan ya. Ketika usianya sudah 120 hari, maka dia akan dihancurkan oleh sumsum tulang, oleh limpa dan oleh hati ya akan dihancurkan. Nah, penghancuran eritrosit ini dia akan menghasilkan hem dan globin. Ya, globin itu dalam bentuk protein ya, itu akan masuk kembali ke dalam pembuluh darah ya dan akan digunakan kembali dalam proses eritropoiesis atau proses pembentukan sel darah merah. Kemudian yang hem ini akan dipecah ya, akan dipecah menjadi bilirubin dan menjadi Fe atau zat besi ya. Ketika dipecah di limpa dan di sumsum tulang, kemudian dipecah di hati juga. Jadi itu 3 tempat pemecahan eritrosit, maka Fe akan kembali diserap oleh pembuluh darah untuk pembuatan sel darah merah selanjutnya. Sementara bilirubin itu akan masuk ke dalam hepar. Ya. Bilirubin yang berasal dari pecahan hem ini, ya nanti hem ini akan dipecah 2 gitu ya Ndak ya. Ini Fe, di sini Fe-nya nggak ditulis ya, harusnya ini Fe ya, satu jadi Fe, kemudian jadi bilirubin. Bilirubin di sini adalah unconjugated bilirubin. Ya, jadi ini adalah prahepatik disebutnya ya, sebelum masuk hepatik, ekstra hepatik. Ya, ini adalah ekstra hepatik sebelum masuk ke dalam hepar ya. Itu adalah unconjugated bilirubin ya. Kemudian unconjugated bilirubin ini adalah, ini tolong dipahami ya nak ya, nanti kemungkinan keluar di ujian mengenai metabolisme bilirubin ini. Unconjugated bilirubin ini dia merupakan lipid soluble ya. Jadi dia itu adalah zat yang larut di dalam lemak. Ya, sehingga apa? Sehingga dia ketika ditransport di dalam pembuluh darah maka dia harus berikatan dengan protein. Ya, di sini dia berikatan dengan protein albumin. Ketika terikat protein albumin maka dia akan dibawa ke dalam hepar. Ya, si unconjugated bilirubin ini akan dibawa ke dalam hepar. Kemudian di hepar unconjugated bilirubin ini akan dirubah menjadi conjugated bilirubin ya oleh glukoronil yang dibantu oleh glukoronil transferase ya. Kemudian bilirubin unconjugated ini akan berubah menjadi bilirubin conjugated. Ya. Di sini ketika dia berubah menjadi bilirubin conjugated, maka dia menjadi zat yang larut di dalam air. Ya. Dan bilirubin unconjugated ini dari dalam hepar kemudian dia akan masuk ke kantung empedu sini. Ya, ke vesika velea. Kemudian
Ketika masuk ke kantong empedu, maka ketika ada makanan di usus halus, ini usus halus ya, maka secara otomatis si bilirubin conjugated tadi kemudian bersama-sama dengan garam empedu dan zat lainnya akan masuk ke dalam usus halus ke sini. Ya, selain dari kantong empedu juga nanti yang bermuara ke usus halus itu ada juga dari pankreas. Ya, jadi dia sebenarnya di sini akan bergabung antara kantung empedu, saluran yang dari kantung empedu ke dengan saluran yang dari pankreas, ya akan membentuk ductus choledochus di sini ya, bermuara di usus 12 jari ya. Nah, di sini akan dikeluarkan si bilirubin conjugated tadi ya, sehingga bilirubin conjugated ini sudah berada di dalam usus ya. Kemudian di dalam usus ketika dia berada di tahap akhir usus halus, ketika akan atau tahap awal dari usus besar ya, perbatasan antara usus halus dan usus besar, maka si conjugated bilirubin ini akan dipecah, akan dirubah ya, akan dirubah menjadi urobilinogen ya, akan dipecah menjadi urobilinogen oleh bakteri yang ada di dalam usus ya. Nah, kemudian nah ini ya, jadi dia dibantu oleh bakteri di dalam usus ya. Dan kenapa dia bisa berubah dari conjugated bilirubin menjadi urobilinogen? Karena si bakteri di dalam usus ini melepaskan glucuroniltransferase tadi ya, yang didapatkan dari hati. Kemudian sehingga sehingga conjugated bilirubin ini berubah menjadi urobilinogen. Si glucuroniltransferase ini akan kembali ke hepar ya, sementara urobilinogen akan berlanjut kemudian ke selanjutnya gitu ya. Kemudian si urobilinogen ini 10-15% akan diserap kembali oleh usus ya. 5%-nya akan kembali ke hepar, dia akan kembali lagi menjadi membantu ya proses urobilinogen ini. Dia dia larut dalam lemak ya. Urobilinogen ini merupakan larut lemak, 10% sampai 15%-nya diabsorpsi oleh usus dan diserap oleh pembuluh darah, kemudian berikatan kembali dengan albumin dan akan kembali ke liver dan akan ke ginjal gitu ya. Nah, kemudian jadi 10% sampai 85% tadi urobilinogen tadi ya akan diserap oleh pembuluh darah, kemudian 5%-nya masuk ke hepar, 5%-nya lagi masuk ke ginjal ya, sehingga ketika di ginjal ini maka si urobilinogen ini dia akan mempengaruhi warna urin ya. Jadi warna urin kekuningan itu pengaruh dari urobilinogen. Nah, yang di usus urobilinogen sekitar 85% sampai 90% dia akan berinteraksi kembali dengan bakteri yang di dalam usus sehingga membentuk stercobilin. Stercobilin inilah yang membuat feses kita berwarna coklat. Ya, seperti itu metabolisme bilirubin yang ada di dalam hepar. Nah, ini penjelasannya ya, Nak ya. Nah, kemudian struktur kelenjar pankreas dan kantung empedu. Nah, saya kan tadi bilang bahwa ketika makanan masuk ke dalam usus 12 jari, maka di situ nanti conjugated bilirubin dan garam empedu dan lainnya akan dikeluarkan, dimasukkan ke usus halus ke sini. Ini salurannya ya, Nak ya. Ini salurannya ya. Nah, kemudian ini ada ductus pancreaticus dan ductus hepaticus, ini akan bergabung. Jadi selain zat-zat yang berasal dari kantung empedu, zat-zat yang berasal dari pankreas juga sama. Dia akan dikeluarkan dan menuju ke usus 12 jari. Ya. Nah, salurannya ini satu-satu ketika keluar dari empedu, ini adalah salurannya ya. Kemudian yang saluran dari pankreas, ductus pancreaticus akan bergabung menjadi ductus choledochus di sini, kemudian bermuara di usus 12 jari. Jadi ini bergabung yang dari kantung empedu, zat yang dari kantung empedu dan zat yang dari enzim yang dari pankreas akan bergabung bersama-sama salurannya ini. Ya, Nak ya, ini udah gabungan di sini.
Ya udah gabungan dari pankreas dan udah gabungan dari kantung empedu. Disebut dengan ductus choledocus. Ingat ya, dia masuk ke usus 12 jari. Ya. Nah, kemudian garam empedu tadi cairan alkali sudah ya, produksinya sekitar 1 liter per hari ya. Kemudian antara 0,5 sampai 1 liter per hari, fungsinya mengaktifkan lifase pankreas sehingga dia bisa memecahkan lemak, merangsang sekresi pankreas ya, enzim yang ada di pankreas. Kemudian membantu absorpsi lemak. Nah, sekarang kita akan bahas pankreas ya. Pankreas ini ada ada 3 sel yang ada di dalam pankreas ya. Yang pertama adalah sel asini, dia menghasilkan zimogen dan enzim. Ya, enzim-enzim yang membantu pencernaan. Kemudian ada sel kelenjar atau ductus sel yang memproduksi cairan dan bikarbonat ya, sebanyak 1 liter per hari. Kemudian ada sel endokrin yang menghasilkan insulin dan glukagon. Ya. Nah, ini 3 sel inilah yang ada dalam pankreas dan dia menghasilkan zat yang berbeda-beda. Ya, kalau sel endokrin ini dia menghasilkan hormon. Ya. Nah, coba di tugas ya nak ya. Tugasnya adalah menggambar anatomi hepar ya. Kemudian secara ventral dan bagian ventral dan dorsal, kemudian menggambar sel pankreas seperti ini. Nah, kemudian memberikan diagram metabolisme bilirubin ya, kemudian di situ diberi penjelasan. Nah, selain itu juga di sini kan saya jelasin ada sel asini. Nah, sel asini ini menghasilkan enzim apa saja. Kemudian sel endokrin ini menghasilkan insulin dan glukagon. Nah, di dalam ini kan ada sel beta dan sel alfa. Nah, coba jelasin sel alfa menghasilkan hormon apa, sel beta menghasilkan apa. Ya. Jadi yang pertama menggambar hepar bagian dorsal dan ventral. Kemudian dua membuat diagram metabolisme bilirubin serta penjelasannya. Kemudian tugas yang ketiga adalah membuat gambar pankreas yang ini ya. Kemudian jelaskan di sini sel asini menghasilkan enzim apa. Kemudian jelaskan juga sel alfa dan sel beta yang ada di dalam pankreas ini dia menghasilkan apa? Apa bedanya? Ya. Tuh. Kemudian ini fungsi pankreas menghasilkan enzim pencernaan dan menghasilkan ada fungsi eksokrin dan ada fungsi endokrin. Ya, apa bedanya fungsi itu ya? Coba jelaskan. Fungsi endokrinnya itu adalah mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon. Kemudian yang akan menambah, jadi ada insulin, ada glukagon ya. Nanti insulin ini dia akan meningkatkan, akan menurunkan gula darah di dalam pembuluh darah, sementara glukagon akan meningkatkan gula darah ya. Kalau kita lagi butuh energi gitu ya, butuh nutrisi untuk energi kita, maka akan dipecah penyimpanan gula gitu kan di dalam hepar oleh glukagon sehingga pembuluh darah kita banyak mengandung gula darah gitu ya. Gula darahnya meningkat kadarnya di dalam pembuluh darah. Pengurangan kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot ya. Jadi kalau insulinnya dia nggak ada gitu ya, maka akan banyak gula darahnya, kadarnya di dalam pembuluh darah. Nah, ini enzim-enzim yang ada di dalam pankreas ya. Ini zimogennya itu berarti enzim yang belum aktif ya. Ada tripsinogen nanti jadi tripsin, kimotripsinogen jadi kimotripsin, prokarbosipeptidase akan menjadi karboksipeptidase, proelastase jadi elastase, fosfolipase jadi fosfolipase ya. Jadi ini nanti enzim-enzim yang belum aktif di dalam pankreas, nah ini adalah enzim aktifnya. Nanti fungsinya apa masing-masing ya. Nah, itu aja untuk tugas dari pencernaan ya. Jadi pencernaan kemarin yang pertemuan satunya tentang organ-organ yang terlibat dan yang dilewati makanan. Ini adalah organ yang terlibat dan tidak dilewati makanan. Nah, ini tugasnya itu aja, satu aja ya untuk pencernaan itu ya. Jadi 2 pertemuan tentang pencernaan tugasnya 1 ya. Nah, ini yang tadi sudah ya, gambar hepar
ya. Kemudian yang kedua adalah metabolisme bilirubin, yang ketiga itu adalah gambar pankreas, kemudian enzim apa aja yang dihasilkan. Nah, ini enzimnya. Nah ya, yang dihasilkan. Nah, sebutkan fungsinya dari 5 enzim ini. Ya, singkat-singkat aja, nggak usah terlalu panjang satu paragraf per enzim, jangan ya, satu kalimat aja, berubah ini jadi ini, gitu ya. Kemudian ini apa namanya? Kemudian apa bedanya sel beta sama sel alfa yang ada pada kelenjar pankreas, ya? Nah, kemudian aktivasi tripsinogen dilakukan oleh enterokinase, enteropeptidase, dan duodenum, ya, gitu. Kemudian, nah ini adalah enzim dan hormon pada sistem pencernaan, ya. Di lambung dia menghasilkan HCl, gastrin, enzim renin, kemudian pepsin dan mukus, ya. Kemudian ini adalah yang ada di usus, kemudian yang di pankreas, ya. Nah, asam lambung itu berfungsi untuk mengaktifkan zimogen menjadi pepsinogen, zimogen pepsinogen menjadi pepsin. Jadi tadi pengaktifan pepsinogen menjadi pepsin itu dibantu oleh asam lambung, ya. Kemudian sebagai disinfektan untuk mematikan kuman, jadi itu sebagai daya tahan tubuh juga, ya, sebagai gerbang yang berperan dalam untuk memerangi apabila terdapat kuman yang termakan oleh kita, gitu ya. Kemudian menonaktifkan enzim petialin yang bekerja di mulut, ya, tialin yang bekerja di mulut jika jumlah sekresi HCl-nya jumlahnya sudah besar. Merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus, memacu terbukanya klep pilorik lambung sehingga kimo bisa turun ke usus 12 jari. Nah, ini fungsi dari hormon gastrin, bisa dihafalin sendiri ya nak ya, ini ya, tidak akan saya jelaskan lagi. Jadi tolong dibaca yang ini. Ini juga sama ya. Nah, ini tugasnya sudah ada di sini ya. Nah, baik, sekian materi yang saya sampaikan. Untuk yang slide 3 slide terakhir tadi, tolong dibaca mandiri, ya itu insya Allah hafalan ya. Kemudian tugas-tugasnya tolong dikerjakan. Kemudian untuk tugasnya nanti digabung per materinya ya nak ya. Yang kemarin aja sudah di-share yang video kita ya. Nah, ini tugas yang sekarang nanti antara materi pencernaan dengan materi yang lainnya digabung aja. Jadi nanti dikumpulnya terakhiran setelah materi saya selesai, gitu ya, supaya tidak berulang-ulang mengumpulkan ya nak ya. Jadi terbaca. Kemudian tugas yang kemarin tolong jangan dihapus dulu dari Google Drive ya, karena saya periksa tugasnya secara bertahap ya. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.